سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اذكر الصلاة على النبي محمد. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والحقد والكبر والرياء والعجب وحب الدنيا. أعنا يا ربنا على طاعتك، أعنا يا ربنا على ترك معصيتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, kita berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar kita punya bekal ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mempelajari ilmu agar kita mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada keridhaannya. Kita dengan dibimbing oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Dan seperti biasa ada sedikit muqaddimah fiqhiyah, dan akan kami hadirkan biarpun sangat singkat, tidak seperti biasanya. Saat ini kami berada di tempat yang indah sekali. Dari Pontianak kita harus nyebrang meniti sungai Kapuas hingga sampai ke satu pulau namanya Batu Ampar bersama para santri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya kemudahan untuk melakukan kebaikan, dan semoga kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan fikih praktis, kita sudah sampai kepada pembagian najis ditinjau dari berat dan ringannya. Kita mengikuti para ulama di dalam membicarakan najis. Di antaranya mereka membagi najis ada 3, yaitu ada najis mukhaffafah ringan, najis mughalladhah berat, dan najis mutawassithah. Pembagian itu adalah untuk menjelaskan tentang cara mensucikannya. Adapun akibat terkenanya najis sama. Orang terkena najis mukhaffafah, sholatnya juga tidak sah. Najis mughalladhah sama juga tidak sah, nggak ada beda. Tidak sahnya bukan lebih tidak sah, sama-sama tidak sah. Jangan kalau kena najis berat langsung sangat tidak sah. Kalau najis ringan setengah tidak sah, nggak sama, hasilnya sama. Itu hanya di dalam pembahasan cara mensucikannya. Maka di sini kami buat catatan. Pembagian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara menyucikannya. Adapun pengaruh hukumnya terhadap ibadah adalah sama, yaitu menjadikan ibadah tidak sah. Keterangannya begini, najis mukhaffafah. Ingat kepada semuanya, kami harap untuk bisa memiliki buku ini. Kami berharap buku ini akan bisa dibaca di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Sebab kami berusaha untuk menghadirkan buku ini dengan segampang-gampangnya dan semudah-mudahnya. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang memenuhi 3 syarat berikut ini. Baru akan disebut sebagai najis mukhaffafah ringan.
Jika memenuhi syarat berikut ini, yang pertama adalah najis tersebut hanya air kencingnya anak laki-laki, air kencing bayi laki-laki. Selain kencingnya yang najis biasa atau buang besar, najis mutawassit, hanya kencingnya bayi laki-laki. Syarat yang kedua adalah bayi tersebut belum mencapai usia 2 tahun hijriah. Dan syarat yang ketiga adalah belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibundanya. Jika ada bayi di bawah umur 2 tahun dan dia laki-laki, kemudian tidak makan kecuali susu ibundanya, kok kemudian pipis, buang air kecil di pangkuan kita, di baju kita, maka baju kita terkena najis mukhaffafah, maka cara mensucikannya beda dengan cara mensucikan najis berat atau najis tengah, sedang-sedang. Maka nanti akan kita jelaskan kurang lebihnya bahwa cara mensucikannya cukup kita percikkan air suci, mensucikan ke arah tempat tersebut dan selesai. Kemudian kami lanjutkan singkat bil barokah supaya ada perlahan sedikit demi sedikit baca kitab sampai tuntas. Kemudian yang kedua adalah najis mughalladhah, najis berat. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi dan keturunannya, biar mengatakan sampai untuk memahamkan orang, sehingga seandainya ada anjing sama babi bertemu kemudian melahirkan kambing, kambingnya jadi najis. Sebenarnya mana ada begitu. Hanya para ulama itu menulis di kitab fikih itu agar kita itu faham betul bahwasanya keturunannya biarpun kayak manusia najis ibaratnya. Karena apa? Keturunannya adalah dari air maninya. Air maninya babi atau air maninya anjing. Selagi bibitnya dari anjing dan babi sama, maka buahnya adalah keturunannya adalah najis, dan najis yang najis berat. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah selain mukhaffafah dan mughalladhah. Kalau Anda masih ingat tentang 7 najis yang pernah kami hadirkan, Anda masih ingat 7 najis. Najis ada 7 yang keluar dari jalur depan, jalur belakang. Kemudian muntahan, darah busuk atau darah segar, kemudian bangkai, kemudian minuman keras 5, kemudian anjing dan babi 7. Sudah, jangan mikir najis kecuali 7 ini. Ini kita permudah kok, Anda tidak usah pusing. Dari 7 ini ternyata nanti menjadi 3. Dari buang air besar, air kecil, dari jalur depan, jalur belakang. Disinilah akan terbagi 2. Kalau anak kecil namanya mukhaffafah tadi. Selagi bukan anak kecil laki-laki yang memenuhi 3 syarat tadi, maka najisnya mutawassithah. Kemudian setelah itu muntahan mutawassithah. Kemudian yang ketiga adalah bangkai, darah mutawassithah. Bangkai mutawassithah, bangkainya. Kemudian khamr, minuman keras mutawassithah. Baru mughalladhah itu adalah anjing dan babi. Sudah, sampai di sini saja. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang fikihnya. Nanti cara mensucikannya ini harus perhatikan dengan benar, karena kalau kita terkena najis lalu kita salah mensucikannya, maka najis tidak akan hilang, sehingga kita pun masih membawa najis, sehingga tidak sah kalau dibawa di dalam sholat kita. Baik, kita langsung pada hikamnya. Setelah Imam Ibn As-Sakandari menjelaskan di dalam risalahnya, suratnya yang dikirimkan kepada murid-murid beliau, tentang hendaknya kita menyadari betul tentang dunia, bahwasanya akan kita tinggalkan akhir, maka sadaran akan keadaan dunia akan menjadikan seorang itu punya semangat di dalam menuju kepada wilayah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam perjuangannya untuk menuju kepada keridhaan Allah, ingin selalu dengan Allah, ingin memasuki makom agung, yaitu makom muraqabah, makom merasa selalu dilihat oleh Allah. Maka makom merasakan bahwasanya tidak ada gerak-geriknya kecuali dilihat oleh Allah. Sehingga kalau orang sudah sampai makom ini indah, hampir kemaksiatan tidak bisa terbayang terjadi pada orang tersebut, karena selalu menghadirkan Allah di dalam dirinya. Makna menghadirkan Allah, dia selalu ingat Allah
dan Allah dan Allah. Maqam raqabah bahasa hadis Nabi adalah maqam ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau mengabdikan diri beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan ini nggak mungkin kita. Seorang mukmin melihat Allah nanti di surga. Dan Nabi Raufur Rahim, penuh kasih, ternyata yang tidak mampu di tingkat ini karena ini hanya nanti di surga, maka potongan hadis berikutnya adalah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah yang bisa kita lakukan. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus menyadari, yakin bahwasanya Allah yang Maha Tahu itu melihat kita. Kesadaran yang tidak pernah terputus namanya maqam muraqabah daimah, selama-lamanya terus merasa dirinya dengan Allah. Nah, orang ini digambarkan oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari, maka orang itu akan berada di dalam hadrah ilahiyah, hadir bersama Allah, dengan Allah, selalu dengan Allah. Maka kata Ibn Attal di sini, fasaratil hadratu, maka orang yang terus tadi mujahadah, ingin kenal, ingin dekat kepada Allah, terus berusaha, sehingga menjadikan dirinya itu adalah fasaratil hadrah. Hadrah itu adalah hadrah ilahiyah, merasakan dirinya dengan Allah itu. Maka hadrah ini digambarkan adalah sarang hati. Jadi tempatnya hati ini kayak burung-burung. Ish itu adalah sarang, mu'asyashu qulubihim, hadrah ilahiyah. Masuki wilayah kesadaran bahwasanya dia adalah dilihat Allah, dan dengan Allah itu akan menjadi seperti sarangnya burung. Kalau digambarkan hatinya itu burung, maka larinya pasti ke sarang tersebut. Gambarannya apa? Dia pergi pun ujung-ujungnya akan kembali kepada kesadaran bahwa dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mu'asyashu qulubihim. Sehingga hadrah ilahiyah, kesadaran bahwasanya dia dengan Allah, akan menjadi tempat kembalinya hati. Biarpun dia terlihat saat itu ngurusi pemerintahan karena dia terjun di dunia politik, atau dia berkiprah dalam urusan dunia menjadi seorang pebisnis. Ternyata karena memang dia sudah bersama hadrah ilahiyah, dia akan kembali ke situ. Sehingga menjadi orang kaya raya yang selamat, karena akan menggunakan hartanya untuk kejayaan Islam. Dia punya tahta, maka menjadilah dia orang seperti Umar bin Abdul Aziz, ngerti tahta adalah dari Allah dan akan ada tanggung jawabnya, maka dia akan menggunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Dia sudah sampai kepada hadrah ilahiyah. Apapun yang ia lakukan, dia tidak akan lepas daripada hadrah ilahiyah. Ilaiha ya'un, mereka terus akan kembali kepada hadrah ilahiyah. Biarpun dia berkecimpung dalam dunia apapun, kelihatannya di tengah pasar, dalam hiruk pikuk kehidupan manusia di pasar, bermacam-macam kemaksiatan terjadi di sana, akan tapi orang yang sudah masuki wilayah hadrah ilahiyah, biarpun dia terlihat dohir jasadnya bersama hiruk pikuk manusia, akan tapi dia akan selalu dengan Allah. Sehingga baginya begitu mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Aneh, dia di dalam lingkungan kemaksiatan tapi tidak bermaksiat. Di hadapannya banyak aurat-aurat terbuka, tapi dia tidak ingin melihatnya dan tidak melihatnya karena sudah dijaga oleh Allah. Kalau kita hubungkan dengan hadis qudsi yang lainnya, kalau orang sudah berusaha mendekatkan diri Allah dengan yang wajib, kemudian dengan yang sunnah, maka Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Maknanya apa? Allah akan menjaga matanya, Allah menjaga tangannya, menjaga kakinya. Artinya apa? Anggota tubuhnya susah melakukan kemaksiatan. Karena sudah berada. Jadi tenangnya hatinya adalah di saat berurusan dengan Allah. Maka kalaupun dia harus berurusan dengan hiruk pikuk dunia, dia akan gelisah kalau tidak segera dibawa kepada Allah. Maka muncullah orang seperti Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf adalah hanya sekedar contoh. Akan tapi manusia-manusia yang datang setelahnya, ada Abdurrahman bin Auf di abad itu, di hari ini pun ada Abdurrahman bin Auf. Maka menjadilah seperti itu. Kalau di zaman itu ada Umar bin Abdul Aziz, maka hari ini pun juga Tuhannya Umar bin Abdul Aziz sama dengan Tuhan kita.
Tuhannya Abdurrahman bin Auf sama dengan Tuhan kita. Artinya apa? Allah yang Maha Kuasa menghadirkan Abdurrahman bin Auf, Allah juga bisa menghadirkan. Pada zaman itu, Allah bisa menghadirkan Abdurrahman bin Auf zaman ini. Maka Anda orang kaya, hai orang kaya dimanapun Anda berada, jadilah Anda orang kaya yang dengan Allah yang sudah masuk wilayah hadrah, al-hadrah ilahiyah. Wa fiha yaskunun, disitulah tinggal hati. Hati tinggal bersama Allah. Biarpun hiruk pikuk dunia ia tekuni, dia tidak akan jauh, dia akan tetap kembali kepada hadrah ilahiyah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Fa idza nazalu ila sama'il huquq, karena dia sudah dengan Allah, hadrah ilahiyah, idza nazalu ila sama'il huquq, kalau dia nazalu bukan berarti turun, kalau ia berurusan dengan sama'il huquq, hak. Artinya apa? Sesuatu yang harus dijalankan. Kewajiban-kewajiban kepada Allah, kewajiban dengan manusia. Kemudian ada istilah sama'ul huquq, ardil. Hak itu kita berikan keluar kalau hak kita ambil. Maka orang yang kenal Allah akan tampak keindahan di saat dia melaksanakan kewajiban memberi, atau di saat dia mendapatkan sesuatu. Contoh saja sederhana dengan manusia. Karena dia sudah dengan Allah, maka di saat dia melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baik cara, urusannya dengan orang tuanya, urusannya dengan ayah ibundanya, urusannya dengan saudaranya. Karena hak-hak yang harus ia laksanakan. Jadi di saat dia terjun dalam wilayah hak, kewajiban yang harus dilakukan dengan benar. Begitu juga di saat dia masuk ke ardil hudud. Kalau dia memasuki satu wilayah hak, Allah diberi oleh Allah melalui seseorang. Ada orang memberikan hadiah kepadanya. Ada orang memberikan sanjungan kepadanya. Adakan orang memberikan kebaikan kepadanya, maka dia mengerti bahwasanya dia wajib bersyukur. Dia wajib memuliakan. Dia mengerti apa yang harus dilakukan kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dia mengerti makna hal jazaul ihsan ilal ihsan. Maka tidak akan menjadi orang yang tidak tahu budi. Ada orang tidak dibaikin, malah ngejahatin. Tapi dia mengerti. Bahkan lihat, di saat suatu ketika haknya ini tidak diberikan, maksudnya dia dijahatin oleh orang, maka dia faham bahasanya orang itu tidak akan jahat kepadaku kecuali karena dosa-dosaku. Maka dia langsung kembali ngoreksi dirinya sendiri. Tidak perlu menyalahkan orang karena dia punya adab, punya tata krama di saat urusan dengan hudud, dengan apa yang ia terima. Dia disakiti sama orang, dia dijahatin sama orang, tapi dia mikir dia tidak akan jahat kepadaku kecuali karena dosa-dosaku. Ia memperbanyak istighfar. Ia atau mungkin hartanya dijahili, atau ternyata kena warang dan sebagainya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia kembali kepadanya. Dia punya adab karena dia kenal Allah. Tanam bukan kena warang, ini karena mungkin dosaku. Jadi dia sudah benar, sudah masuk hadrah ilahiyah. Kalau sudah kita nazar ila sama'il huquq, sama ardil hudud, maka dia akan menjadi benar. Cuman kita perlu mencermati istilah yang diambil oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Sama'il huquq itu kenapa pakai sama? Sama itu ke atas, tinggi. Sama kalau ard ke bawah. Jadi cerdas orang memilih kalimat. Ibn Athaillah As-Sakandari sama'il huquq. Kalau kita melaksanakan kewajiban, sama'ul huquq. Kalau nerima, gampang. Makanya pakai ardul, kan turun ke bawah, gampang. Ardil hudud, sama'il huquq. Kemudian kita lanjutkan saja. Bil idni. Jadi di saat mereka berusul, orang-orang yang sudah sampai kepada hadrah ilahiyah, merasakan diri yang selalu dilihat oleh Allah, maka dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Sehingga apa yang mereka lakukan mereka tidak akan melakukan sesuatu apapun, baik di saat menerima sesuatu atau memberikan sesuatu, kecuali bil idni, memang atas izin. Izin ini izin di dalam bahasa syariat. Izin itu ya yang halal, cara yang benar. Bukan izin yang Allah mengizinkan. Allah mengizinkan kepada kita, artinya hal itu diizinkan yang halal. Fabil izni, maka pasti adalah benar langkah-langkahnya.
Sehingga ini mengukuhkan seperti pensyarah yang lainnya, seorang sufi apalagi kayak mursyid toreko harus mengerti syariat. Bagaimana tidak ngerti halal haram agar masuk ardil hukum, ardil hudud, al-masama'il hukuk. Bagaimana mungkin? Guru toreko tidak ngerti ilmu fikih, ilmu syariat. Ya nggak mungkin. Sehingga kata Syekh Ibn Abdullah, kata Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, bahaya sekali kalau seorang guru toreko hanya karena bapaknya meninggal dunia langsung dinobatkan sebagai guru toreko, tidak mengerti bagaimana dia akan menjalankan ini. Ila sama'il hukuk wa ardil hudud. Tidak bisa. Maka izinnya dari mana dia tidak ngerti diizinkan? Diizinkan ngerti ini halal, halal, halal. Tamkin. Tamkin itu adalah dia serius. Tamkin itu benar-benar. Ibundaku, ya ibunda, aku harus mengabdi. Aku harus melaksanakan kewajiban ibundaku, adikku, abangku. Nggak kebayang setelah itu perebutan waris. Karena dia sudah masuk hadrah ilahiyah. Warusuh fil yakin. Dan itu semuanya adalah dikerjakan dengan penuh keyakinan. Bahwa ini adalah dari Allah, aturan Allah. Kemudahan yang berikan dari Allah, larangan dari Allah dan seterusnya. Falam yanzul ilal hukuki, maka falam yanzul ilal hukuki, dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, karena menjalankan hak itu melaksanakan kewajiban. Mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban bisu'il adab. Dengan tata krama yang tidak baik. Tidak ada. Maksudnya apa? Nggak memenuhi tata kramanya. Orang memberi. Itu namanya sama'il hukuk, hak. Ada orang fakir, kita bayar zakat, memberi nafkah. Biarpun itu memberi, tapi kalau dilempar begini, punya. Biarpun ini bagianmu. Ya nggak begitu. Artinya tinggi bagaimana seorang yang sudah paham kenal Allah di saat memberikan kepada seorang fakir seperti disebutkan oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari dalam hikmah yang lainnya, di saat memberikan kepada orang lain yang ia pahami apa? Dia lebih mulia dari aku. Aku hanya memberikan rupiah, 100.000 rupiah, tapi dia menjadikan sebab aku mendapatkan akhirat. Berarti bagusan dia dong dari aku. Sehingga memberi pun dengan adab, bukan sombong. Memberinya dengan adab, dia ngerti masanya gara-gara dia aku mulia. Sehingga sopan santun dengan si fakir yang menerimanya. Ini tidak su'il adab. Seorang alim di saat melihat seorang murid, seorang bodoh, dia dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang, tidak pernah merendahkannya. Karena dia punya adab. Bahkan dia meyakini bahwasanya aku tidak akan mendapatkan pahala guru kalaupun karena adanya murid. Bahkan teringat Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam satu kisahnya. Kalau suatu ketika engkau menemukan kalimat yang aku urai adalah kalimat yang mudah difahami. Dan terasa sedap, enak didengar, mudah difahami. Maka ketahuilah, itu karena di tengah-tengah mereka itu ada orang yang dicintai oleh Allah. Hanya mungkin karena pemahamannya kurang baik. Sehingga dia harus Allah menggiring lisanku untuk bertutur kata yang lembut, mudah dipahami agar orang yang dicintai Allah itu faham. Orang hebat tidak pernah menisbatkan kelebihan pada dirinya. Oh, siapa dulu aneh. Siapa dulu saya kok. Tidak ada. Ardil as-sama'il hukum dengan adab. Maka dia, orang yang kenal Allah yang sesungguhnya, dia akan melaksanakan kewajiban kepada sesama manusia. Kepada pembantu di rumah kita. Apa sih susahnya beradab kepada pembantu? Kok sok banget tentang orang kaya? Kalau tidak ada pembantu, Anda kepusingan, wahai orang kaya. Siapa yang mencucikan baju Anda? Bagaimana para kekasih Allah melihat pembantu ini istimewa? Kalau bukan ada dia, waduh repot. Bahkan dia berpikir panjang. Saya puasa, dia puasa. Saya tahajud, dia tahajud. Cuman kelebihannya, saya puasa, dia memasakkan buat saya. Tapi dia puasa, saya tidak pernah masakkan buat dia. Lebih baik dia daripada saya. Saya tahajudan, disiapkan sajadah. Tapi aku tidak pernah menyiapkan sajadah buat pembantu saya. Ayo. Akan merasa sombong, dia lebih bagus dari pembantu. Nggak mungkin. Makanya, kekasih Allah itu akhlaknya tinggi. Tidak pernah merendahkan. Maka tidak bisu'il adab. Kalau dia melaksanakan kewajiban bukan su'il adab.
Bukan ghaflah dengan kelalaian. Maksudnya kelalaian adalah asal saja deh. Sehingga apa? Dia dengan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Akan diberikan yang terbaik. Pelayanan. Memberikan gaji pembantu di samping tepat waktu. Dengan kalimat terima kasih dan sebagainya. Hari ini ada orang tidak peduli mulai gaji terlambat, caci maki, olok-olokan. Wah, sudah begitu kayak makomnya wali. Kasih Allah, lihat indah perilakunya. Indah akhlaknya. Nggak akan sombong. Hidup perasaannya. Tidak ingin menyakiti siapapun. Wala ilal hududi bisyahwati wal mut'ati. Kemudian di saat dia menerima pemberian hudud, dia ambil bukan dengan dia syahwat dari kemarin. Wah, senang. Dapat dunia, wah, habis-habisan lupa. Tapi tidak. Dia berpikir, aku diberi oleh Allah kekayaan. Jangan-jangan ini ujian untukku. Aku tidak pantas diberi kayak begini nih. Aku banyak dosa. Tapi kalau Allah masih memberiku kepadaku terus kekayaan. Jangan-jangan istidraj, ujian. Dia sadar. Maka mengambilnya pun adalah bukan dengan syahwat. Akan tapi di balik itu ada pertimbangan. Oke, akan aku ambil. Maka akan aku kembalikan kepada Allah dengan cara terbaik. Bal dakhalu fi dzalika, sehingga menjalankan itu semuanya billahi, dengan membawa rambu-rambu yang Allah berlakukan. Walillahi, dia lakukan memang karena Allah, manusia dengan ketulusan. Wa minallahi, dan yakin bahwasanya itu semua dari Allah, pemberian dari Allah, dan dia pun bisa berbuat baik karena dari Allah, kekuatan dari Allah. Sehingga tidak akan bisa sombong dia dengan kebaikan yang bisa ia lakukan. Sungguh seorang hamba tidak akan mampu sujud sekali sujud kecuali dipilih oleh Allah. Seorang tidak akan bisa berderma 1.000 rupiah kecuali dipilih oleh Allah. Ini adalah kekuatan yang Allah berikan minallah. Dalam beribadah, kita beribadah kepada Allah, tapi tidak akan bisa ibadah kecuali dengan Allah. Sehingga, iyyaka na'budu, kita berikrar bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu lah kamu mengabdi dengan jasad kami, mengabdi jiwa kami, mengabdi dengan rasa kami, mengabdi. Tidak akan mungkin itu semua tidak mungkin itu semua terjadi kecuali dengan kekuatan darimu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dalam melakukan kebaikan, tidak ada kekuatan dalam meninggalkan kemaksiatan kecuali denganmu. Maka seorang hamba di dalam salat setelah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Sehingga akan sombong. Lillahi wa minallah wa ilallah, dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ilallah, dikembalikan kepada Allah artinya apa? Semua yang terjadi dari kebaikan-kebaikan ini adalah ya Allah. Jadi kita faham kembali kepada makna keimanan qada dan qadar. Nah, sehingga di saat maksiat, ini panjang kalau kita kembali kepada masalah qada qadar. Ilallah, dikembalikan semuanya kepada Allah. Artinya tidak akan masuk dia wilayah ujub. Sebab ada loh, penyakitnya orang berbuat baik adalah ujub. Seolah-olah, oh dia lupa bahwasanya siapa yang menjadikan dia bisa sujud? Allah kok. Saham ibadah kita 100% dari Allah, kita nggak punya apa-apa. Kalau kita punya jasad yang kuat, ternyata Allah tidak beri kemauan, nggak akan bisa sujud. Dakhulu fi dzalika billahi walillahi wa minallahi wa ilallah. Kemudian kita lanjutkan ayat. Kemudian wakul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau ahli tafsir pada umumnya menjelaskan ini adalah keluar dari Mekah dan Madinah. Ada sebagian maknai adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan kami dalam wilayah kebaikan. Jika kau keluarkan kami dari sini, keluarkan kami juga untuk kebaikan demi kebaikan. Keluar masuk baik, maksudnya begitu. Cuman ini adalah dihubungkan dengan pembahasannya. Dukhul ada khuruj. Hamba dengan Allah, hamba dengan hamba. Kita punya kewajiban untuk menyelesaikan dua-duanya, baik kepada Allah. Maka di saat
dengan diisyaratkan dengan kalimat dukhul setelah keluar dari Allah khuruj menuju manusia. Al-jam'u wal farq. Istilahnya begitu. Dengan Allah lalu dengan makhluk. Sehingga adkhilni ya Allah. Di saat urusanku denganmu ya Allah, jadikan urusanku benar ya Allah. Di saat aku harus berurusan dengan manusia, jadikan urusanku benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni. Ya Allah, di saat kami keluar dari ibadah yang khusus kepadamu, tapi aku urusan dengan manusia ya Allah, keluarkan kami dari wilayahmu menuju manusia dengan cara yang benar. Sehingga dalam bertransaksi jual beli adalah dengan halal dan sebagainya. Ini memang unik namanya. Imam Ibn Attal As-Sakandari waktu mengiktibas ayat semacam ini, subhanallah, para pensyarah itu berlomba-lomba. Karena waktu Ibn Attal mengutip ini bukan seperti makna yang biasa dipahami ahli tafsir, tapi dengan tafsir tasawufnya. Masalah al-jam'u wal farq, ini dengan Allah dan dengan makhluk. Ada orang baik dengan Allah, turun dengan makhluk berantakan. Tapi dengan Allah dukhul. Keluar dari Allah menuju manusia khuruj. Makanya dukhul mudkhala sidqin khuruj. Nah, ini keluarnya pun sidq. Mukhraja sidqin. Kemudian lanjut iktibas ayat berikutnya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ayat Al-Quran. Adapun tafsirnya sangat jelas, akan tapi yang difahami oleh para ahli tasawuf. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikanlah untuk kami sultan. Sultannya adalah kalau dalam dunia tatanan kenegaraan adalah penguasa yang bisa memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan banyak hal, proyek atau apa, mengerjakan buat jembatan apa. Cuma di sini dimasukkan wilayah tasawuf. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan untuk kami penolong yang bisa memberikan pertolonganku di dalam beristiqomah di dalam wilayah hadrah ilahiyah. Jadi minta kepada Allah supaya tidak dilepaskan dari wilayah kemuliaan ini. Sebab ada orang hari ini dengan Allah besok bubar. Kayak Allah, jadikanlah, berikan kepada kami pertolongan untuk bisa tetap istiqomah di dalam wilayah kemuliaan tersebut. Jangan keluarkan ya Allah. Dan ini kita tidak akan mampu menjaga kecuali ada kekuatan yang Allah berikan pada kita. Kuat hati, kuat semangat, himmah yang tetap, sehingga kita tetap dalam wilayah istiqomah. Dan istiqomah adalah berat. Termasuk a'dhamul karamah, paling agungnya karamah adalah istiqomah. Istiqomah terus menyadarkan akal kita, hati kita agar senantiasa di dalam wilayah hadrah ilahiyah, selalu merasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ilahiyah, kesadaran bahwasanya Allah melihat kita, sehingga gerak-gerik kata kita sadari bahwa itu dilihat oleh Allah, sehingga kita akan menjadi orang baik di saat kita sembunyi atau di saat di hadapan manusia, karena kita sadar bahwa Allah melihat kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dari jamaah laki-laki 1 orang dan dari jamaah wanita 1 orang, dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan seluruh keluarga selalu diberikan kelimpahan kesehatan dan keselamatan dan juga serta umur panjang supaya bisa terus menghadiri kajian-kajian yang kita semua bisa hadiri. Buya izin bertanya, ini pertanyaan khusus dari sahabat saya. Sahabat saya terjerat pinjaman online gara-gara
meminjamkan akunnya itu kepada orang lain gitu. Eh, yang jadi sehingga orang yang pinjam ke sahabat saya itu tidak bisa bayar pinjaman pinjaman onlinenya, dan akibatnya sekarang sahabat saya memblokir nomor yang terdaftar di pinjaman online tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sahabat saya itu tetap ikut bertanggung jawab untuk bisa melunasi hutang temannya atau tidak gitu Bu ya. Dan apakah itu termasuk kayak sistem teman saya juga ikut hutang atau tidak gitu masuknya. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anda tidak hutang, maka dia tidak wajib membayar hutang. Kan tapi sahabat Anda telah salah karena meminjamkan akun. Dan dia mengerti bahasanya akun itu bukan untuk main kelereng. Pasti tahu akun itu untuk apa sih? Dia mengerti itu semuanya. Berarti dia telah ikut andil di pinjaman yang haram, ada riba di dalamnya. Memang secara hukum di hadapan Allah, teman Anda tidak wajib bayar utang. Tapi dia bakal dikejar. Karena akunnya akun dia. Kenapa Anda mengizinkan? Kenapa dia mengizinkan? Makanya harus waspada. Kalau misalnya dicuri akunnya, Anda tidak, kalau seandainya, akun saya dicuri oleh seseorang, maka di hadapan Allah Anda tidak dosa. Sama sekali karena dicuri. Tapi kisahnya teman Anda mengizinkannya. Maka nasihat untuk dua-duanya. Yang telah berurusan dengan pinjam online, bertobatlah kepada Allah. Ini adalah problem mengerikan, ada riba di dalamnya. Terus dalam pinjaman online. Kalau kita rentet ke belakang, biasanya ya adalah cara hidupnya. Dia tidak biasa hidup sederhana, sedang berfoya-foya, ikuti gaya hidupnya orang, ingin beli ini, beli itu, sehingga dia bingung karena dia harus memenuhi kebutuhan yang tidak seharusnya ia penuhi, sehingga dia terjerat, sehingga dia terdesak untuk memiliki, sehingga sampai pinjam online. Dan rata-rata terjumus orang dalam pinjaman yang haram adalah karena dia telah menjalani hidup dengan cara yang salah. Action, gaya hidup, foya-foya, gengsi dengan baju sederhana, gengsi dengan motor sederhana, gengsi dengan ini, maka akhirnya apa? Kebutuhan terus menambah, kebutuhan membengkak, maka masuk pinjaman online. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang sudah terjerumus dalam pinjaman online, bertobat. Dan sebelum Anda bicara tentang bayar utang, benahi dulu cara hidup Anda. Jangan biasa dengan sombong kayak hidup orang berfoya-foya. Biasakan dengan kesederhanaan. Jangan gengsi dengan makan ala kadarnya. Jangan gengsi dengan baju ala kadarnya. Maka di saat seperti itulah Anda akan mudah untuk menyelesaikan problem ekonomi Anda. Sebab kalau sudah orang hatinya kotor, kemudian cara hidupnya salah, suka jor-joran, biarpun gajinya ratusan juta, sama saja hidupnya akan sengsara. Karena apa? Cara hidupnya yang salah. Baik siapapun yang sudah masuk wilayah keharaman, ingat Allah Maha Pengampun, bergegaslah menuju pengampunan Allah sebelum malaikat datang sementara Anda belum tobat. Dan Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Segera kembali kepada Allah. Adapun utang-utang harus segera ditutup. Kalau Anda punya aset, jual aset supaya Anda tidak terjerat. Karena kalau sudah pinjaman online, subhanallah seremnya luar biasa. Suatu ketika orang utangnya 50 juta, sekarang bayarnya 100 berapa puluh juta. Loh kok bisa begitu? Tidak tahu, aneh sekali. Bahkan yang terjerumus bukan orang biasa, kadang ustadz. Innalillah, ustadz bagaimana? Ustadz bagian terjerumus. Ustadz pengen action mobilnya mewah, begitu ya. Ustadz pengen tampak bajunya mewah. Ustadz pengen tampak jamnya mahal. Na'udzubillah. Semuanya problemnya di situ. Apapun bentuknya, siapapun Anda jika terjerumus dalam pinjaman online, ayo benahi dulu cara hidup Anda. Istighfar, minta ampun kepada Allah, menyadari itu salah. Benahi cara hidup, baru nanti Anda akan berusaha untuk keluar daripada jerat kehinaan tersebut. Adapun teman Anda, dia harus istighfar dong. Memang secara hukum di hadapan Allah tidak wajib membayar utang. Tapi dituntut dia karena dituntut secara zahir karena yang punya akun dia. Kemudian memang dia tidak berdosa untuk urusan hutangnya. Tapi dia telah berdosa di dalam utusan menolong kawannya karena telah minjamkan akunnya. Harapan kami semua dari kita harus waspada. Jangan sampai kita memberikan pertolongan dengan cara yang haram. Biasanya ingin sok kita jadi pahlawan. Meminjamkan sertifikat rumah kita untuk orang pinjam uang dengan yang haram. Ini sok jadi pahlawan.
pahalanya belum tentu ada, yang pasti dosanya. Nggak bisa menutup. Pahalanya nggak bisa menutup dosanya. Kan serem banget dosa riba dan seterusnya. Ingat Allah, akan tapi apapun bentuknya Allah Maha Pengampun. Jangan ragu kepada Allah, segera bergegas menuju pengampunan Allah. Jangan sombong, maka tidak akan ditolong oleh Allah. Jika Anda berkata, gitu aja kok susah, gitu aja begini, Anda tidak akan ditolong. Anda terus dalam hina. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah wanita dengan satu orang satu pertanyaan. Silahkan. Baik Buya, kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya, apakah wanita haid sunnah juga untuk menjawab azan? Karena saya mendengar wanita haid tidak boleh menjawab azan. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama yang harus kami sampaikan, dari mana Anda mendengar? Ilmu itu harus ada, jelas. Haid boleh mendengar azan, menjawab azan, tidak ada larangan. Menjawab azan tetap disunahkan bagi wanita haid sekalipun. Jadi kalau Anda pernah mendengar, itu salah dengar. Anda yang salah dengar barangkali. Itu tetap disunahkan menjawab azan. Hanya jika kita dalam keadaan tertentu, misalnya lagi mohon maaf, buang air besar, lagi keluarnya itu kan memang kita haram membaca dzikir di saat indah khuruji kharijin. Jika terdengar azan dikumandangkan, waktu itu Anda tunda sampai selesai. So, waktu sholat Anda tidak perlu. Di dalam sholat tidak haram, karena azan bagian dzikir. Dzikir kita masukkan dalam sholat, tidak batalkan sholat, asalkan tidak memutus Fatihah. Tetapi bukan dianjurkan. Selesaikan sholat Anda. Setelah selesai sholat, menjawab azan dari awal hingga akhir. Wanita haid langsung menjawabnya. Nggak usah nunggu nanti suci. Kelamaan. Jadi tidak benar yang Anda dengar bahwasanya wanita haid tetap disunnahkan untuk menjawab azan. Tapi ingat, wanita tidak disunahkan azan. Wanita tidak sunahkan azan, tapi sunnah iqamah. Jadi kalau ada jamaah perempuan, nggak usah pakai azan, langsung saja iqamah. Tidak disunahkan azan bagi wanita. Tapi menjawab azan, semuanya menjawab azan. Disunahkan menjawab azan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawaban dan penjelasan-penjelasan. Silahkan Buya, bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Tafadhol Buya. Pengumuman infak Center Al-Bahjah untuk personal pondok pesantren. Kebutuhan pondok semakin besar, artinya program berkembang. Biarpun hamba-hamba terkasih Allah yang bergabung dalam infak center semakin banyak, tapi itu tadi, karena kebutuhan semakin banyak, maka dana yang masuk pun masih kurang. Dan semoga Allah terus mengirim hamba terkasih. Anda ingin bergabung, langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, rekening 7200 4292 atau 7400 7333 atas nama Ihsan Al-Bahjah, kode bank 451, konfirmasi informasi 0853 1122 2225. Dan mohon rekening Batu Ampar, karena kita di Batu Ampar. Mana rekening Batu Ampar? Kita di Batu Ampar. Kemudian program infak orang tua asuh. Mana rekening? Program infak orang tua asuh. Ya, kita punya santri berpotensi. Kita punya program berpotensi. Calon ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah belajar lama di pondok ini, di pondok Al-Bahjah. Kemudian mereka sudah masuk kelas-kelas khusus, dan ini perlu biaya besar. Sehingga kami ajak Anda untuk bisa bergabung, untuk menjadi orang tua asuh santri berpotensi. Langsung, bagi Anda yang bergabung, Anda boleh mengambil 1, 2, 3 anak, 100, 200. Yang penting Anda jangan ketinggalan. Khususnya Anda yang tidak punya anak. Langsung Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777 555 0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah. Pada Bank 451, informasi dan konfirmasi 411 22 34 447.
Kemudian karena kita saat ini berada di Batu Ampar, pesantren di Batu Ampar, katanya cantik. Di antara bukit-bukit yang indah. Masya Allah. Anaknya soleh-soleh. Masya Allah. Habis ini ngapain kita? Bakar-bakar, oke? Nah, inspirasi mungkin Anda dimanapun Anda berada, Anda ingin ikut andil. Memang Al-Bahjah Batu Ampar pondok putra saja. Harapan kami tahun ini sudah ada pondok putrinya. Barangkali ada hamba Allah mendengar berita ini langsung ingin membuat berapa lokal, 5, 6, 7, 10 lokal. Bismillahkan Allah. Batu Ampar, cantik, tempatnya indah. Dan subhanallah, Batu Ampar ini termasuk salah satu pondok yang santrinya tidak perlu kita datangkan dari pusat. Cukup didaftarkan dari lokal, dari tempat tersebut. Mereka sudah berbondong-bondong. Tinggal buat pondok putri yang belum. Bismillah. Langsung aja ke nomor rekening berikut ini. Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 751-222-9926 atas nama Al-Bahjah Batu Ampar Kalbar. Kemudian itu saja insyaallah. Informasi dan konfirmasi ke nomor telepon 0812-5523-5462. Semoga di antara yang mendengar ini benar-benar hamba pilihan Allah. Kemudian ada kecemburuan yang tinggi untuk bisa membangun beberapa lokal di tempat ini. Hari ini dibangun, kalau bulan depan selesai, langsung bulan depan juga insyaallah santri putri akan masuk insyaallah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahai dan yang maha kasih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami lemah. Berikan kekuatan kami ya Allah untuk terus meniti jalan kemuliaan. Berikan kepada kami kekuatan untuk sampai kepada keridhaan-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjalankan ketaatan. Dan kami ya Allah, kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan untuk kami di negeri ini pemimpin yang jujur, yang tulus ya Allah, yang cinta umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh maha tahu, Engkau maha tahu dan Engkau maha kuasa untuk memilih itu semuanya. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan pada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Berikan pertolongan pada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk membantu mereka ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk membantu mereka. Dan kami berkailah tempat ini, pesantren ini ya kami saat ini ya Allah. Ada pesantren ya Allah di Kalimantan Barat ya Allah, di Batu Ampar, dan pesantren Al-Bahjah yang lainnya, dan pesantren-pesantren para ulama yang lainnya Allah. Berkailah ya Allah, berkailah siapapun yang berjuang di dalamnya, yang di tempat ini, berkailah semua yang berjuang di tempat ini Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan ya Allah ke tempat ini, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, ampuni mereka, jangan hukum mereka. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, urusan orang tua mereka ya Allah, urusan rezeki mereka, untuk bekali anak-anak mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka dan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau tidak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Al-Fatihah. Syiar Maulid Akbar, Maulid di Malam Cinta Rasul insyaallah ya, tanggal 19 Rabiul Akhir atau tanggal 31 Desember di Komplek Masjid Raya At-Taqwa insyaallah. Ingin bergabung langsung Bank Syariah, nomor rekening 751222124. Maulid Akbar, pengumuman terlambat, maaf insyaallah. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada
malam hari ini. Tetaplah istiqomah dalam program-program selanjutnya. Program Penjabara Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat di Al-Bahjah TV dan Radio Network. Akhirnya saya Muhammad Al-Walid beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas perhatian Anda. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.